Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irza Mutia Rahma, NIM KKI 23010190069 akan menjelaskan mengenai hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Perlu kita ketahui bahwa psikologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Sedangkan psikologi agama, ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental, atau bisa juga disebut ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama masalah kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, pendekatan problem yang didasari dengan sumber-sumber formal Islam, atau yang kita kenal sebagai Al-Quran dan Hadis, baik dari akal, indera, dan intuisi. Sedangkan tasawuf sendiri merupakan bidang ilmu kajian Islam yang membahas jiwa dan gejala kejiwaan dalam bentuk tingkah laku manusia. Yang akan kita bahas sekarang adalah hubungan tasawuf dan psikologi agama. Psikologi Islam masih menggunakan teori dan metodologi psikologi modern. Sedang tasawuf lepas sekali dari teori-teori dan metodologi psikologi. Inilah yang membedakan tasawuf dan psikologi Islam. Namun, tasawuf memberi kontribusi besar pada psikologi Islam, karena tasawuf merupakan bidang kajian Islam yang membahas jiwa dan kejiwaan. Unsur Islam dalam psikologi Islam banyak berasal dari tasawuf. Maka bisa dikatakan bahwa psikologi Islam berkembang tidak semata-mata karena ingin memberi wawasan Islam pada psikologi. Karena juga Islam selama ini telah memiliki tasawuf yang ruang lingkupnya lebih dari psikologi, sehingga lebih komprehensif dalam mengkaji masalah jiwa dan kejiwaan orang Islam. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa masalah kejiwaan yang dibahas dalam psikologi Islam juga merupakan masalah yang dibahas dalam tasawuf, seperti hati keras, kasar, hati yang bersih, hati yang terkunci mati, hati yang menerima petunjuk, hati yang teguh, hati yang takwa, hati buta, hati terguncang, hati yang sesak, dan sebagainya. Selain itu, dalam psikologi Islam juga membahas muatan-muatan seperti dalam tasawuf tadi, namun dalam sifat psikologis seperti penyakit hati, perasaan takut, keberanian, getaran, damai, cinta, kasih sayang, kebaikan, iman, kedengkian, keraguan, kemunafikan, kesombongan, dan hal tersebut juga terkandung dalam Al-Quran. Psikologi Islam juga mengkaji amalan-amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam, yang dimana disitu memiliki dasar psikologis. Lalu kita masuk ke dalam tasawuf. Di sini tasawuf dan psikologi sama-sama juga terdapat ego. Yang pertama, dalam tasawuf terlebih dahulu, tasawuf dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu pertama ego murni. Ego murni ini yang paling susah dikendalikan. Ego ini menyukai hal-hal tercela dan menikmati kejahatan. Yang kedua adalah ego setengah negatif, setengah positif, yang ketika berbuat keburukan segera menyesalinya. Dan tingkat yang ketiga adalah ego yang netral. Ego ini bersifat tentram dan damai. Itulah 3 tingkatan ego manusia. Tapi bagaimanapun juga ego tetap akan ada. Jika dia lenyap, maka kita juga akan lenyap. Maksudnya, setiap dalam diri manusia, dalam hati mereka, dalam jiwa mereka itu terdapat ego masing-masing. Seperti itu. Lalu dalam psikologi terdapat asketisme, yaitu membuat manusia mampu melihat semua bagian gelap yang ada pada dirinya. Maksudnya, hal tersebut mampu membuat menenteramkan ego dan menemukan cahaya hidupnya merupakan unsur ilahi. Melalui sebuah kepanduan pengalaman yang menjijikan,
dia akan dapat membersihkan dan mengkelaukan cermin batinnya, sehingga makin lama makin bertambah cemerlang dan dapat memantulkan cahaya ilahi yang dapat ia terima. Di sini dapat kita ambil bahwa asketisme di sini menuntun kepada manusia di mana dia dalam lingkup kegelapan, akan tetapi dia ditentramkan oleh egonya yang menemukan cahaya, di mana cahaya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Baik, cukup sekian materi mengenai psikologi dan tasawuf, atau juga bisa dijelaskan mengenai hubungan tasawuf dan psikologi agama. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.